Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon lah, ini BG, ini PSG. Setidaknya kamu lihat didikte Quran lah pikiran kita mulai dulu itu Allah sudah membayangkan dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarafu bidzunub. Sebenarnya atarafu bidzunubihim falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sebenarnya itu kaidah di fikih itu kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah itarafu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzalamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenak, mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar, tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza roja'u ilaihi maling biru kaum mau idza roja'il malah gak roja'u malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit, kon mulang sampai dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3. Bapak kenapa sih ke Jakarta? Ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu. Nah, makanya kalau donga atau Rabbana dzalamna anfusana. Nah, makanya urutan pertama i'tarofu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandhani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Kandhani kene utlubur rizqa bin nikah niku riyen ye. Ribet. Wah, yang ngandani santri saya gitu, teori ya. Kan kalau di santri lanang kuatang, mbak kata ibu arep rapi-rapi rayu buan. Nanti kadani malah berargumen. Mulai santri-santri semangun kota, teori tok. Ya. Coba namanya tak kandani, kon tawakal ra mikir pekerjaan, gak iso kan ke santri kota ra iso. Nah, santri di iso bajar kasih. Kandani cek ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM rawani. Gak go HP rawani. 2 kilo lupa tinggal ketika milih kembali. Coba di kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarofu. Karena kelakuannya piye? Jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara. Konser ya kok ngarep, kok ono selawatan ya kok. Wah. Ono artis wayu delok dosokan, ono kiai melok dosokan salaman. Jare malaikat iki penggemar sapa ya? Iki penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Ya terusannya aja tapi itu menggembirakan tapi asallahu. Jadi ya muka-muka pengiran nyepura, tapi kelasnya ya muka-muka. Kelakuan ini itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muka. Beda kalau haladul walati jaratun tunjiku min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil harus waktu jadi namanya alim terus. Nah itu makomnya langsung yaghfir lakum. Warna wes itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah yang kelas ini ya asa. Asa itu sampai lah. Saya aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa. Menawa-menawa. Lah iki wah. Banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya semoga ya tadi menawa ya. Ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget. Mulai dulu yang yakhlidul qola ya ada, yang yuzirul bughdo ya ada, yang kelihatan keras, nggak suka maksiat juga bagus. Masa maksiat disukai kan ya tidak baik. Yang nggak jelas kayak orang Jawa, nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenengan harus matur nuwun sama saya.
Karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, wah ada dalilnya. Di Ihya. Halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada. Ya, jadi ini pesan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film. Gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, telatennya. Uswoi masya Allah. Darani wuduwe rau. Darani syahadatane sekaten. Soalnya darani jimat kalimat soto jimat syahadat itu maksudnya itu. Wong itu kudu de merah delimo itu dalimo. Dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah sementing itu dal 5. Maksudnya tauhid ini benar dulu apa? Tauhid ini benar dulu. Karena itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film itu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya, orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani sloko laila. Sloko itu maknanya suluk gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nak darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton yang bayar tiket lah tiketnya itu baca apa syahadat terus dari sekaten dari kata apa syahadat ya dituruti orang kok terus ini gak susah ini kamu benarkan sinnya syahadatain kamu itu ada saja oh dia yang nyaran ya. Ya, susah. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Bapak di sini mulai dulu di Ihya ini ya yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarron minhu, jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti ya agak gimana. Nah ternyata kalau ditegur malah nggak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan nih. Kalau ditegur nggak sholat, kalau dibiarin tetap sholat. Mendingan nggak negur. Asal di hati kamu, jangan-jangan nanti nggak ada pemandangan kalau ditegur lah itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih Islami, dengan perhitungan-perhitungan hak wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya jadi nanti yang kitab naskahnya beda itu di Ihya-nya ikut apa? Kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali.
dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal, itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah. Isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafah, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu diminahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa allafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak sak miliar seneng wong elek, tidak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang nggak pernah berbuat baik sama Anda, tidak bisa. Tapi walakin Allah allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang nggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu nggak pati cocok sama orang yang nggak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA tidak bisa senang, ketemu pertama di bus senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau nggak Allah? Meskipun cara kaidah witing Trisno jalaran kulino, tapi Allah menghendaki pandangan pertama senang, pandangan 9 tahun bosen. Nggak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa ya Allah ya muqallibal qulub. Sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu. Suaminya nggak mau berdoa gitu, karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa, tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, tapi walakin Allah allafa. Jadi kalau urusan, pokoknya jenengan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Padahal nggak jelas asal usulnya piye. Terus. Tapi saya sudah 4 tahun, kalau 5 tahun ngajar di sini. Diam di Jakarta katanya harus ya. Harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajid termasuk dosa besar. Karena berarti musyarrik apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajid. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarrik. Berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyru'at, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujibhu wa rasuluhu fa huwa musyarrikun. Berarti dia musyarrik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Sudah tak maafkan lah. Tapi secara fikih jelas sama lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabair apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarrik. Bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan begini. Nah, di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak BG untuk PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, enggak niat sombong. Saya tuh kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa, jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini ya, orang sekarang itu nggak siap dakwah orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh.
Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita, atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian, nanti itu mungkin biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, tidak suka mabuan, tidak suka togel, tidak suka judi. Terus fa'in kulta ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal-i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ila man yazdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk yang enggak benar keras. Wa yuzhirul bughdhalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yuridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya. Meskipun kebetulan, kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu. Maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil. Kan lumayan kan supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kali ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua. Pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saat dulu itu sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang, itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak kok bisa ya, habis gaji tetap di Jogja, pindah di kampung, yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa, gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah kan. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran ini kan saya bela Bahmun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madaibi Syekhina, bela Bahmun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdhalah. Ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu. Mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'radullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum bahasa Mas Ari. Nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya? Enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yudhirul bughdha, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo ini yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah.
Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa tabaud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang guru ilahi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi. Bukan malah tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam. Karena trennya pesantren itu gitu. Kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya niai sudah 2005 bapak. Sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam yajib. Karena saya orang bener. Maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini, apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya, monggo sak kerso. Ah, padha sak kerso milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kerso milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur kiai. Ya ngatur kiai dosa lagi udah. Ya ini jelas ya, jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah, ya mulai dulu ya. Dawa ilaman yakhlidul bukhdolah, wa yuthirul. Tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yuthirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya. Ada yang model Jawa, wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Orang Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hatta tawatur lah. Karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Bazar kasih apa? Enggak. Semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai nganti niatnya gitu. Ribet gak punya mandakan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa, wa ilaman yang zuri ilaihi bi'ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tab'al. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya sayang nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu kok orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saat trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sayang sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya, nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya ribet banget sudah mukhalifal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah donga aja ya mukhalifal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri donga ya mukhalifal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak enggak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati enggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin.
Nah, dakoek itu artinya gini ya. Dakoek itu sudah detik. Dikoh, dan dakoek jamaknya dakikoh. Dikoh itu detik. Bukan dakoek bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh, dakikoh, dakoek. Ada menit, barang ini apa? Dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya. Semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya. Karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya. Warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja. Contoh yang awam saja, model goblok saja lah. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fase-fase banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akhiruna atarafu bidunubihim kholatu malam solihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan solihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim kalau malam ya istighfar. Astagfirullahaladzim. Sudah pas lah, gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah, jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati ini enggak lah. Ambune enggak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya. Ada anggotanya, ada apa? Ya, ada membernya ya betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya halal. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah, di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah, jangan-jangan mereka gak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda sunwon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunai rasul piye dalil piye. Ini urusan dakoek sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon poso ngene kan mesti. Nah, ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori. Dakoek gitu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin, kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa yang bertamu sedang hotel, mangan sih ribet. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya juaranya orang-orang dulu ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya. Lah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah. Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan suan kiai dimarahin ya suan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran.
Bayangannya walaupun tafadhul walidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati, pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru Pak tadi jabu malam ya enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik, nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasi. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saat ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail. Detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Terus wa muqtadul ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruh. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim, enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian enggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadul hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali, tidak bisa. Fa inna dakhil tahta taklif aslu ma'rifah lillah wa aslu kubadalika qad la yata'adda minal mahbub bila ghairihi wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dhalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dhahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, jualek, puwesek, wedut rokokan, itu rokokan dulu. Itu kayak mau angkel. Wah, semua angkel harus dianggap cawe itu orang bener. Baru ketemu cah wayu menarik rokokan. Mesti oleh mangkel gitu. Wes jam jujur ya. Enggak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu enggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen ngene, "Cung, jogeman pacaran mbek cah wedok sing rokokan." Juli rokokan wayu cuantik wong sopan pesen. Yo rokokan tapi sopan. Terus kayak sih, ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya si rokokan welek gedut keriting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai. Pak Kaji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono, tapi niku ponakane jenengan, muga-muga terus pura pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang tidak hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu.
Setelah dikasih tahu ini keponakan jenengan. Muga-muga sepuro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyervit. Gratis jenengan traktir. Muga-muga bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah. Kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ikhya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi tapi berdasar teks yang ada di Ikhya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, ya itu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil. Bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan, kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga ada karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati. Lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, nggak ada pemandangan. Lah itu yang ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawuhkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al-fawahisa fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking gableknya itu teman-temannya kalau manggil itu khimar. Terus wakana yuthiku Rasulullahi kasiron, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni Mbak Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini sedar sama Nabi. Setelah dar lagi sing bayari sapa? Ya jenengan dar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Nah itu kalau mabuk di masjid enggak afdol deh. Gak mau di bar, kalau mau di masjid. Dia tidak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid, sama sahabat-sahabat lain jadi khat. Di khat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditakdib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aksaroma syarib tal khomrot, abena di Rasul, kau ucap nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta mal'un, kau mal'un. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa'innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal ya cek para kiai. Dijazai cek diwoco. Jadi misalnya nyon sewu bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau 50.000. Cek orang imbang gitu. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Nang kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Gara-gara duar. Lah itu sudah takok apa? Takok. Ini urusan kompetisi, ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa banyak sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan jawab berikutnya At-Tawaddud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan
Simpatik itu membawa orang ilawahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, tidak lah ma'adawah min dalik. Tapi setelah kita atawadud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya. Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fase. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Tidak muntah itu, tidak apa. Mu'ad itu sahabat paling fase, paling alim. Artinya bacaannya itu tidak bikin kuping panas. Ini yang ngomong ini tidak saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang senang sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana? Ya, jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kulhuwa lah. Suaranya elek, bakoroh. Suaranya elek. Ini kok diting-ditingan? Mustaqim, bagus gak suaranya? Paling bagus ini. Sholat sih. Ya gitu aja ya, dibagi ya. Yang suaranya tidak bagus, suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar akhirnya bapak isya ya. Ya gitu aja. Tapi ya sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ilaman yang zur ilahi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabal. Nah ini ketika Imam Ghazali fahadi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluh wa waktu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuktadul hal wal waktu ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahla. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digedaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu. Anda nih malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Ya itu namanya badiyah. Pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyusahu anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu, iya dikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya nggak sih nabung sih, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Dan seketika kamu sudah kaya, pasti punya keinginan kaya yang lebih. Farrohibu mongkote wong sing seneng fidunya ing dalam dunia malu menudin baidu. Wa talibu fuduliha utai kang goleki keleweyane dunya iku masbun din baidu. La rohbatu utai sing keceluk seneng, rohbah iku innama takhtasu. Angin pestine kekhususan apa rohbah, bima klan perkara jawaza kang liwati apa mahadal hajati ing batese hajat. Lawal fudulu tekang aran fudul leluwian iku nama yutlaku mestine kamu tlakno atau ka ucapno apa fudul alama ing atase perkara zada kang tambah apa ma ala qadril kifayati ing atase sak kadar kecukupan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa khairakum man tarakat dunya akhirah. Laisa ora ana sapa khairukum api-api sira kabeh iku man wong
Taro kakang ninggal sapa man adunya ing donya lil akhirati krana akhirat. Walal akhirat talan ora wong sing ninggal akhirat lid dunya krana donya. Walakin khairukum tetapi ne utai api-api sira kabeh kuman wong. Akhuda kang ngalap sapa man min hadi saking sisi iki wa hadi lan sisi iki. Waru alan tinruwatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu qol satune Nabi ku dawuh nikmal matiyatu ad-dunya. Nikmah iku sak bagus-bagus al matiyatu te tunggangan ad-dunya yaiku donya. Fartakhiluha mongko budalono sira kabeh sangka donya tubal irtikhali mongko gawe yo alat budal sira ha ing donya tubal lih mongko nyampe napa donya kum ing sira kabeh al akhirat ing akhirat. Wa qalan dawu sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ad-dunya te donya ku darusitkin iku omah kebenaran liman kedhe wong sedekah kang bener sapa man ha ing donya wa darunajatin lan omah keselamatan liman kedhe wong fahima kang memahami sapa man ana saking donya wa daruhinan lan omah kesugihan liman kedhe wong tasawada kang sanggup sapa man minha saking donya. Sifat berikutnya wasyukhun sadidun lan medhit sadidun kang banget. Bukhlun tegese sifat medhit wong sing kebujuk. Wa innal bilalan satamne coba iku yak malu. Iku bekerja apa bila fi jismi ing dalam jisim ingsun kalian halis sithik-sithik. Tasawadu sanggo sira kabeh lil mati maring kematian zadan ing sangu. Faqat nada mongko temen nyelok-nyelok sapa al munadi wong sing nyelok-nyelok ar-rakhila ar-rakhila. Ar-rakhila ayo do lunga ar-rakhila ayo do lunga. Maknane irkabu tegese numpak sira kabeh markubakum ing tumpakan sira kabeh wasiru lan lumaku sira kabeh fitorikil akhirati ing dalam dalan akhirat. Mene kula terangno dadi kula bolak-balik matur kitab niki dikarang Ibnu Hajar Al-Asqalani nggih sing nyarai kitab napa Bukhari nggih asli kitab ini bernama napa Nasaikhul Ibad alal Munabbihat alal Istidad liyaumil Ma'ad. Nah dadi terus disarai oleh Syekh Nawawi. Kula nerangno secara ilmiah. Terus ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbih ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek donya untuk ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jarang wong rapati ngungseng donya. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat mau ndak mau harus lewat dunia. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di duit, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duit. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama pensarah. Supaya seimbang, mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa? Ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa? Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Salahno wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Kuwi cara kula dadi gurune ya tak PHK tenan. Wamuk tenan. Karena istighfar itu tidak solusi. Piye-piye dunya butuh pengajaran, paham nggih butuh sedekah. Terus kowe kepengin husnul khotimah mau istighfar tok sanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, can nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar mboke lara dibaro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buaya yang ngudi santri. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan kowe nak maca ayat Quran ketika nerangno ayat-ayat pangeran kowe eling akhirat, kuwi ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa akan sangat egois. Dan kula yo ora seneng ana wong nangis nangis akhirat yo ora seneng. Akhirat sing ndi sapa maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya Allah cerita ning dadi piyambak. Ya misalnya Allah cerita ning dadi piyambak, misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe. Terus kowe nuangin hak eling neraka. Pangeran ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat.
Mengenai dari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestinya kan kita bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam. Ora ono zat sekuat Allah, ndak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Enggak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestinya hatimu kan ngono, malah ora. Gusti pokoke sementing swarga zat rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, iku kurang ajar tenan yakin tak jamin. Nah, seperti itu nggak boleh. Artinya kita yes, malah tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia demi akhirat. Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, saya ulang lagi, semua kejadian di alam raya ini agar kamu berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuwasa wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya mau. Mana wong sing sholat nangis nangis eling akhirat itu cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya, haknya Allah itu ndak ada. Dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmennya blas sampai pangeran. Itu ndak boleh seperti itu. Meskipun ya saleh dibanding wong ning dalan-dalan ya saleh, tapi aja nyaingi saleh wong alim-alim ora kelas. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kue demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca, sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat, sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, apa wae sing mbok miliki mesti hilang, sing ora bakal hilang ku sifate Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat qadir, berarti selawasi Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat alim, selawasi Allah ya alim. Sekali sesuatu itu indah Allah, misalnya ikhlas, ya akan abadi. Ya aku ragu pikir, pokoknya aku abe ayat itu kesimpulannya sementing kula mlebu swarga Gusti semen. Ya jangan malaikat Jibril ya tersinggung. Mosok 30 juz artinya sementing kula mlebu swarga. Ya kelakuan-kelakuan itu marah ini. Jadi ya proporsional saja bakas akhirat ya, terus kita minta supaya husnul khotimah. Enggak nyifati Allah, kowe njaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqa ma'rifati. Aja sampai kita mlebu ayat wa ma qadaru wa haqqa qadri, kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya Allah. Iku aja sampai. Mana kula niku rapati seneng bakas akhirat, teman-teman niku rapati seneng. Perkarane kuwatir nyifati ku Allah gak pati fase. Jadi wong nomor siji kudu fasih nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengen mlebu swarga. Jadi dunya melarat suwi ya repot. Wis lara kabeh lah ning dunya. Dadi paham ya, dadi kudu ke Imam Syafi'i lho kondang. Imam Syafi'i ini cita-citane jare. Umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula nu namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kalau gak ada siiran Imam Syafi'i, kata kalau gak ada Diwanul Imam Syafi'i. Oh, nu nak muji pangeran, masya Allah. Kalau gak ada nama Diwanul Imam nama Syafi'i. Kalau tiap badi dilem, niku sering kalau waca. Nu nak muji pangeran niku. Beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik, terus cerita rojae ning Allah. Di antara kalimatnya ngeten. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin. Jadi setelah muji-muji Allah setelah muji-muji Allah itu laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu zat yang pemberi nikmat dan engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kulo nak badhe tilem, takolab itu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i asline koyo kowe nak turu ora iso, tapi kowe kan mikir utang, mikir kasus-kasusmu. Imam Syafi'i nak turu ora iso perkarane antarane wedi eling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Jadi takolab tuh, apa cara Jawa glebakan, ape turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kowe.
Iku ndikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula glebakan ra iso turu Gusti mergo eling jenengan bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Bisa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Rokok kowe betul rokokan. Rokokan terus ora ndok masuk nganti tangane kopok. Terus wiridane gak suwana wae. Waduh. Innalillah tenan kok ana wong urip ngono. Tapi wis ra bakat wali diapa. Tapi kalau wis muga-muga disepuro pangeran. Ya sepuro ya apa-apa kelakuane ngono. Terus di antara syair gini, ketika muji terus fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Ini kula maca nganti hari. Fa in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niqmah iku maknane siksa. Falastu bi ayisin, kula boten ngarah putus asa be rahmatin jenengan. Wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya. Saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmati jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok roy wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Ngono fikih ke ya ora paham mudo wae. Imam Syafi'i sama fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong apik iku sapa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara ajama. Wong apik iku apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Jadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang, nek muji pangeran kok fasih, wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga, iku biasa. Bangunnya swarga ora mbok puji. Ngene bojo elek ora wani wayo ning swarga wayoan akeh, halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh blonjo. Kabeh bangunnya ora mbok puji. Mesti muji akhirat ya biasa wae standar, tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih. Orang yang sangat cakap ketika muji pangeran. Wa fi ma siwahu fil waraka na ajama. Tidak bakas barang liya iku ajama ora pati iso. Jadi itu lah kita ini punya imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i. Tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran sampai akhir hayatnya. Itu siiran yang ditulis Imam Syafi'i. Biasanya enggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nanti anak kula, bojo kula niku ada 1 2 sing tak kon ngapal sairan Imam Syafi'i mergi napa nggih tabarruk. Ora kaya kowe ana sapa mazhab Syafi'i jebule kedunyan mazhab sing ndi? Mazhab napa? Mazhab sing ndi mun-mune anut ora jelas no. Jadi Imam Syafi'i saking senenge pangeran ngoten. Lakot mananta ala qalbi. Jadi lakot mananta teman-teman paring panjenengan ala qalbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian. Bi annaka gini ku saat temani panjenengan iku dzul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenikmatan wal qudsi lan sifat sing bersih sangka salah. Ya Allah, pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dzul ala yang banyak memberi apa nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate, makrifat nak Allah iku dzul ala. Jadi lakot mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa dzul. Jadi nak kowe kan gak syukur be Allah dzul ala mergo kowe entuk nikmat pancen. Makomem kan ngono. Nek Syafi'i gak dekne syukure be Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama iku lil ma'rifat, ma'rifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di duit. Yaiku Imam Syafi'i. Pengikutnya ya wallahu alam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Jika mau misalnya dunia dikritik ente-entean ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti mlebu swarga ya barokah referensi perilaku kamu di dunia. Kue ngeritik dunia teman-teman masjid dibangun baik duit, madrasah baik duit. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu dikritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan. Tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil mati ya tuat
dunya. Kendaraan terbaik adalah dunya, maka gunakan yang baik tuballighkum al akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya mau misalnya aku saiki jek urip, mumpung jek urip aku tak maca tauhid, mumpung jek urip tak mulang, mumpung jek urip tak birrul walidain, mumpung jek urip tak bekti ambek ibu, mumpung jek urip tak ngitmai santri. Nah, itu namanya dunya yang dipakai alat irtihal. Kalau dipakai alat seperti ini, ni'mal matiyatu ad-dunya fartakhiluha tuballighkum al akhirah. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya darusidken liman saddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi, seperti misalnya dunia ini para wali kok Syabdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i. Sauri-uripe ning dunia ndak apa para wali iku, memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarannya hukum-hukumnya Allah. Berarti dunia bagi orang-orang baik apa? Darusidkin apa? Darusidkin. Tapi bagi wong si tukang bodoh ni sauri-uripe bodoh ni, kok bodoh ni iki ditutup bodoh ni menawa kowe ya daru kisbin apa. Dadi intine dunya karek sing ngelola napa karek sing ngelola. Itu namanya sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Nah, gunane sarah itu apa menyeimbangkan lagi napa menyeimbangkan lagi proporsinya gini. Ya kayak Quran lah. Quran itu memang mau tidak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu, musuhmu, bojomu, anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani, apa-apa rawani. Nah itu pas sisi itu ya harus dikritik, disebut aduwwal lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Allah nak darani bojoku swarga. Iku ning gone ayat wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bisni. Iku jelas darani bojoku swarga kan wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum sak teruse to. Ulaika yad'una ilan nar. Wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo. Misalnya orang Islam kok rabi wong kafir jare pangeran dawuh ulaika yad'una ilan nar. Kowe kok rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak moro neraka. Terus Allah dawuh wa yad'u ilal jannah. Tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Lah kawin mbek wong wedok mukminah kok wong istilahno ilal jannah. Jadi Allah nak muji bojo sudah langit. Tapi ning konteks pas berperilaku surgawi. Nah, pas berperilaku ngono iku ya Allah ngendarani ya aduan. Lah kowe kalau bojomu ya ngono, kadang ya aduan iblis, kadang ya koyo wali tenan. Wes adekke ngamuk apa ya tak rungokno. Aku mumpung lagi wusul. Usul mbahmu. Tapi intinya pokoknya ngaji kuncene sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama. Nak ono dzamud dunya, ngenyak dunya ya dunya sing perlu dinyak. Yaiku dunya sing mbok ngurusi syahwat apa dunya sing mbok ngurusi syahwat nafsu. Nak ono dunya dipuji, ya dunya sing yutubal li hukum al akhirah sing iso nyampekno kowe. Ya kok kiai lah kadang santri agak gak nalar. Dalam banyak hal santriku gak nalar. Misalnya nak dikongkon kadang ra paham nang jenenge bocah. Tapi kadang dipuji-puji. Zaman akhir api-api wong iku santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ana wong muji hafid. Hafid itu apik ngene-ngene. Mergo sing jaga hafalane Quran iku hafid. Tapi kadang ulama yang ngeritik, apa artinya hafid agak paham. Banyak kadang kenemen dan ora tau ngaji mau ngapal tok. Lah kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya syareh. Napa tugasnya syareh. Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri ngenyak dunyo, ambek Senawawi dibenerno. Ngene lho, sajane ora perlu dinyek kabeh. Nak posisine ngene. Lha iku jenenge syarah, napa? Jenenge napa? Syarah kados wau inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum. Istri bisa dikatakan musuh ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh. Ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bojomu bojak jamaah gelem, ngurmat anak gelem, bojak hormat tamu santri gelem. Lah ini kategori ini wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Ya sama Nabi nak ngritik wong wedok entek ngamet. Tapi ini sekali muji yo dunya iku mata wa khairu mata iha al maratus sholihah. Ya sudah seperti itu. Semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Ya kowe ambek awakmu dhewe ngono kadang ngilo puji-puji dhewe wong kok ganteng ngene. Wong kok wali ngene, wong melarat kok iso syukur wali tenan. Bareng ngerokok ra duwe ngenes. Wah.
Rasido wali, wong ora duwe barang makruh kok ngenes. Akhirnya pas gak wali blas. Tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan. Wong kire kok iso syukur. Tapi bareng mau ora dirokok kok ngenes. Wah, gak wali blas. Wong kelangan bau seton kok bau seton. Jadi wong sing ngaramno rokok nak darani rokok iku bau seton. Yo seton wong yo kapan ora ero. Lan jare sing halal rokok sono-ono iku hadis maudhu. Ana setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Mereka dua kelompok besar. Sing halal rokok yo kiai top. Wong Mbah Makhrus Ali ku yo rokokan kabeh wong alim-alim top yo akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok yo akeh. Ki milih ndi? Aku jeling dhisik kono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenyek. Mun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku istilahno ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe istilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi bi fa inna wa qibala wajhi da sallam. Ke Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jabe nak Allah laisa bimakan, Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bata. Ya melati awalnya sabi makan, utawa, ono. Ya tapi jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji. Ya mau ono wong itu rokok terus. Digandani kena rokok terus mati. Kok rokok itu membunuhmu. Tapi wong iki rokok wis dadi. Gitu ya aku ora rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging kok. Mati loro diinfus iku bareng bojone metu, bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggu ora wani meneh tenan, bareng bojone metu infusan. Ngongkon santri pertama terus mentok. Lah nek sing jenis iki kan. Lan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani ki tuwek wis mati lho. Wis jelas wis mati tuwek. Mbok saiki bojo urip ora ya ora jelas ngomong wis tuwek. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mau takok ngene tok, pas MUI ngaramno rokok dhisik. Gus MUI ngaramno rokok. Gus kula pokoke sakniki takok jenengan, sekali jenengan muni haram kaya MUI kula tak ora rokok. Tapi kula tak cerita, terus cerita, kula niku kiai, Gus kiai tuwa desa. Ana tambani tuwa desa melarat. Dekne nyifati awake tuwa desa melarat. Nggih, Mbah, wis pun ketara, Mbah. Wonge nambe kula tak dimepol. Hiburan kula nak barisa niku jagongan teng langgar. Dekne di langgar tuwek. Ambek kanca-kanca zaman mondok, tuwek ketemu, tuwek terus cocokan nasib zaman mondok. Serokokan anggar barisa. Muga isuk iku dibojo Gus awan niku mergawe sak isa-isa kula, njen kula duwe sawah di Tegal. Hiburanku satu-satunya iku bar isa rokokan mbek kancaku di masa lalu. Yes terus disebut-sebutno ning pojok musala biasa lah wong desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus bar kula serah hiburan. Ning omah wedi bojo donya ora duwe. Satu-satunya hiburanku ya bar isa rokokan mbek kanca-kanca mondok. Nek mbok haramno pisan Gus bar uripku. Lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir mending ngono Pak sombong jebret. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. Dadi dekne iku iri agare pojok musala ono canom-nom ape delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ora iso ngono lho tekan rokok wae kok haram. Akhirnya kemudian pun bah kangge jinan halal-halal. Nah jenis ngene iki ku ya kudu didukung wong hiburane sekali sitok iku. Rokok ning pinggir musala angger barisa. Ya aku ora tenan hidupane ngono tenan. Aku anggere Pak Liwat ya pas ngono. Masya. Saiki bojo urip ora serata takokno kabare wis ben. Nah yang jenis iki piye bisa? Mbok haramno mbok halal jenis iki. Nah kowe kan gak ya rokokan gelem ndodok dangdut gelem lah. Delok WA sing gambare wong bulet-bulet yo gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus. Kula niku kiai, delok dangdut ra pantes. Ketoke WA-an yo ora iso dene. Jenis iki mbok halal ora? Jenis iki. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musala rokok. Mergo sekali ning omah ya mau. Ana adual lakum. Nah, sampeyan wong.
Piye ge misale dadi kiai posisimu kaya aku, terus dipamiti ngono iki. Dekne luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kiai kampung kan ngoten iki. Masyarakat itu kan lucu, cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang. Nah, adat napa? Enggak, wae daerah Rembang ya mesti apa dawuh Mbah Mun kok. Wong sing derek toreko Habib Lutfi ya apa dawuh. Jajal MUI Mbah Habib Lutfi bagi sing derek toreko mandi di. Habib Lutfi, wong santrine Mbah Mun, MUI Mbah Mun mandi. Mandi Mbah Mun. Ning Gunung Kidul ku ya ana satu kampung sing luwih mandi ruhid timbang MUI. Tapi sayangnya mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ana kalau tradisi masyarakat kan ngono. MUI cek PBNU iku menang apa? Menang ya ini. Jadi kulo niku kiai Gus bulan baleni rumah sak ora rondo ape ujub tapi kulo niku kiai terus ada delok dangdut nggih boten pantes. Delok fisko berapa hiburan kulo namung ngerokok ning pojok. Masalah. Enak jan musolane iku nak bengi ora untuk redup, paten pikiratan, wis rokok terus ngono. Mergo dekne iku waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Jadi yang gerisak bojone serah nak gak mulai. Iku koncono masa lalu. Ono sing ijek Masumi, koncone kawak-kawak iku. Mau NU mergo seneng Masumi. Ono sing wis NU ya mbek bantahan masa lalu zaman mondok mlaku ning Termas Bulirboyo kan pancen tau alumni pondok. Cerita di sini mondok iku ngelelet. Wah, dhisik Gus rokok nak gak di. Wah, udah itu kunangan rokok. Nurjin, dadi mau ngerokok mulai mondok, mulai edisi ngelelet, edisi klobot, sampai edisi rokok modern. Wis ngalami ngono nang terus dikaramno ora jantungan piye. Wah, matane wong tenan. Wong sepuh, kula ya hormat wong piyambake sepuh. Coba nak teng fatwa hukum percaya kula wae. Mun Gus Wai kantun jenengan. Tapi arahe ku njaluk halal mun-mun kan. Mun kantun jenengan tapi arahe ku njaluk halal. Gaya tok asline tamu menus. Mun derekno jenengan ku gaya tok asline ku tetep milih apa? Gaya tok. Ngono-ngono las pokoke kula suwun ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih, tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kalau nunggu sering kagum be Imam Syafi'i. Oh, nak muji pangeran masyaallah. Jadi beliau muji pangeran itu dul ala orang kok perkara untuk nikmat karena ma'rifat. Jadi laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan bi annaka wa dul ala wal qudusi. Jadi sing disyukuri dekne ku makrifate sik. Nah kowe kan gak syukur mbek pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haitsun nikmah. Nah makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al-mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Nah, kita harus bangga, kita punya imam sing luar biasa. Cara mencintai Allah itu nganggo tradisi para wali papan atas. Iku min haitsu innahu al-mun'im. Napa? Al-mun'im. Nah syukure kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nganti lali sing ngekeki. Yang kon dadi wali ku bicarane. Kecuali nanti stok wali sentek serana liyane akhire peminate ra ono wis sananane akhire. Ya jadi jelas ya napa dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil matiyatu dunya napa nikmatil matiyatu ad-dunya dawe Sidina Ali piye ad-dunya darusitkan liman saddaqaha wa darun najatin liman fahima anha kaya ad-dunya bagi Syekh Abdul Qadir bagi Imam Syafi'i bagi Imam Malik bagi wong saleh iku darusitkin karena saurip-uripe ning donya nggo menanamkan kebajikan pun kula terusna wal maqala al-isrun te makalah kang kaping 20 iku ana Hatim al-Asam rahimahu annahu qol al ajalatu te kesusu ail isra'u te kesusu fil umur ing dalam perkara menas setan jenenge kesusu kabeh setan ila fi khamsi mawadhi'a kecuali ing dalam 5 pira-pira tempat fa innaha mung satemene ajale al jarata te kesusu fi ing dalam khamsi mawadhi' min sunani Rasulillah yaiku setengah saking sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi kesusu iku elek kecuali dalam 5 hal siji itamud dhaifi iku ngekeki panganan bimaklan perkara layatakallafu kang ora dadi kapeksa pompa ing dal madhif nalika bagi sing ditamoni. Yaiku hormat tamu, itu secepatnya. Tapi dengan hormat sing ora
berlebihan. Ida nazalan kaline singgah sapa dhaifu fi manzili. Ing dalam omai wong. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah qol man atama khaul muslim syahwatahu harramahu wa 'alan nar. Manute sabane wong atama ngeke imangan sapa man akhahu ing dulure man al muslim. Ngeke imangan syahwatahu ing jatah sing disenengi man. Ing jatah sing disenengi man harramahu wa 'alan nar. Jadi misale kowe di sego sak piring ana lawuhe sing mbok senengi banget kepengin mangan wong kowe dhewe melarat. Tapi ana tamu mbok kekno tamu. Jenenge apa? Memberikan makanan yang seharusnya sesuatu yang kamu senengi, tapi demi hormat tamu itu kamu loloskan, kamu kasihkan tamu. Iku harramahu wa 'alan nar, harramahu wa. Iki cerita dhisik. Nah saiki gak ono. Saiki wong ngekeki mangan iku luwih-luwih napa? Nggih to nggih. Maksudnya ngekeki mangan tamu ya memang di dalam sudah luwih. Nah dhisik kan koyo cerita sahabat itu. Hormat tamu, jatah mangane anak, terus ngene-ngene kan saiki ra usum ngono apa? Saiki wong kerelan apa panganan akeh yakin ya saiki wis kerelan apa panganan niku akeh. Nah dhisik mungkin cerita ngono napa? Ngekek mangan tamu, memang benar-benar satu jatah yang harusnya milik keluarga. Lalu dawuh Kanjeng Nabi, siapa yang memberikan makan tamu, sementara syahwatnya dia, keinginan dia, syahwat itu tidak harus urusan seks atau biologis, keinginan itu jenenge apa? Syahwat. Nah, kali itu dikasihkan tamu, harramahu wa 'alan. Sing repot nak tamune iku kepingine rokok, balik bab rokok. Lah iku apa termasuk nokokno rokok tamu? Iku termasuk man'at ama akhahul muslim. Mereka bahasa Arab rokok itu bingung no. Ayo saiki rokok termasuk to'am to ora? Ayo jawab ya. Rokok itu termasuk to'am to ora? Mboten kan? Wong Arab nak darani syarabud dukhan apa? Syarab itu minuman. Jadi rokok itu bingung no wong. Wong belok kok darani syarab minuman. Jadi wis keliru kabeh. Itu kayak tak darani bahasa Arab rokok kan dukhan kan. Terus nak menghisap wong Arab nak minum apa? Syarab atau surab. Terus kok iso darani surab ku faktornya apa? Cair. Rokok masuk cair. Isra jelas dadi pancen sesuatu sing balani setan ku angel bahasane. Tapi kowe mau kena ngaramno teman-teman wong alim-alim iku akeh sing rokok. Nah sing ora rokok ben diarani alim melok rokok. Ya mbok lagi. Nah, kalau orang ngaramno, orang ngaramno, kalau nanti ditamu, lebih lagi 2 minggu, nopo 3 minggu. Kiai ku mursyid terkenal yang ngaramno rokok. Nuang didi kiai didolani, dijak ngaramno rokok, nopo? Dijak. Alhasil singkat cerita, suatu saat ono pengajian, mubaleke ku rokok, poh rokok. Kiai ini bodoh temperamen tadi, gue ger, ini depan umum, sisi tok ngaramno. Sitok ngalalno. Kuwe ger. Terus cerita kula niku, lha mbok apano? Tak mbaro kes padha kire ben kono. Sampai acara iku ra sida gara-gara sing ape pidato. Sing ape pidato tukaran mbek sing ape ndonga. Dadi sing ngaramno iku jatah bagian ndonga. Kiai sepuh. Sing rokokan niku mubalek. Mubalek kan pantese rokok umur untuk pahpoh biasane ngono. Biasane maksudnya. Ya iku sing calon pidato biasa rokok, kok ora rokok ora iso omong kan perkara. Ketutan perkara. Ora apa? Dalile pundi nak rokok haram. Lah kuwi dalile rong rokok wis wani rokok. Golek isih. Nak dalile halal. Dadi kon golek-golek sing halal nuntut sing haram. Dalile pundi, Mbah, nak rokok nu haram. Lah sampean dhewe rokok dalile halal di. Ayo waca. Sing soibel pet seneng wah ana tontonan ilmiah. Sing bingung santri wedi kabeh padha kiyaine. Cara kula sing roh peristiwa iku tak video tenan. Nah aku kan sebagai wong alim itu khazanah apa? Ilmiah, tukaran lagi khazanah. Cara kowe milih ndi? Saiki sing wani rokok iku nuntut sing ngaramno dalile ndi nek rokok haram. Kowe ora didalil kan sing ngaram. Kan gak mungkin Quran mbek hadis bakar rokok, ora penggawean tapi misalnya. Terus sing ngaramno muni saiki dalile halal dia terus kayak dalil di wa kulu wasrobu ya ora nglebokno rokok. Wong rokok bahasa Arab wis bingung no. Ayo coba rokok kategorine mat'am apa masrob? Ayo jawab jujur. Nak la mat'am wala. Ayo jenisnya yang termakan apa terminum? Ayo jawab. Ayo bingung no kan? Lah terus mbok golekno dalil di.
Ora ono bahasa Arab, wis mulane sing rokok wis karepe kono, sing ora karepe kono. Engko wae mati ya wis do mati dhewe-dhewe. Sing kok ben sumayu nabi hukum bima kuntum. Wis ayate sumaila wa marji hukum sing kok balik pangeran piyambak sing napa? Sing ngisap. Ya wis. Tahu kecuali wau sing kiai wau, itu khusus nih. Kalau takoki pangeran khusus itu. Ada perlakuan apa? Khusus sih. Bahasa ya. Tapi ketok nikmat tenan. Kulo sering ngiri kok. Ngger kula mlaku-mlakuan tiang ini sekitar 9 kilo, 8 kilo saking kawasan kula. Ngger mlaku-mlaku mesti ning pojok. Ono genge, ono wong 7, tuwek kabeh. Kowe wis ora tau mondok ning Termas, Ploso, Lirboyo, pokoke mondok sithik-sithik. Kan santri dhisik kan mesti rokok iku jare men. Menangi rokok mulai ngirisi bako dhewe sampai ngelelet, sampai kelobot, sampai era modern. Jute ora mati-mati, ora percaya malah bukan rokok mari mati. Ah sing ora rokok luwih nom mati ya akeh. Wah. Malah do dindi, tambah omongi mati malah do dindi dene. Jadi subhanallah tenan. Tapi wong ngono niku wong ikhlas kula setuju. Sapi es barisa setengah-tengah sini pojok napa. Sawu nang epol insyaallah. Ada sebulan balik kula niku kiai, kes tak pikir kula kiai apa to jebule delok biskop mboten pantes. Jebule dekne yo iri ana cah nom-nom delok biskop. Dadi rasane yo kenes. Delok cah nom delok ada dutan yang kenes. Mergo dekne kiai. Lah yo hiburane mok rokok. Diharamno MUI ora muangkel kowe. Tapi kok mangkel mbek MUI ku piye karepe? Zaman MUI ngaramno akhirnya kan MUI lah nyabut. Haram kalau sudah dilarang dokter. Lah wong iki kan gak ngarang konsultasi mbek dokter. MUI kan bareng muni haram kan dikritik wong akeh. Akhirnya haram jika sudah dilarang. Lah jenis iki kan mah konsultasi mbek dokter. Serepot-repot sang sepuh-sepuh ini. Mung halal unjuk pamit. Pak aku wis ngerti, cara aku muni haram lah gitu ya tetep rokok. Gayane ndok. Cuma menawa yo wedi tenan, sampe kula hormaten. Ki misale dadi kiai ngono kaya aku, nggih mun Mbah khusus jenengan khusus ini. Tapi khusus barisa. Ana tambah khusus ning pojok musala, Mbah. Ampun teng imaman, Mbah. Hukum khusus itu. Aduh anak-anak itunya. Kesusu iku minas seton kecuali dalam 5 hal. Siji ngekei hormat tamu. Ini hormat tamu sing apa? Iku matam mbek masrok. Kalau gak makanan ya masalahnya tamune iku kepengin njaluk rokok. Iku golekno hadis ya kangelan. Golekno hadis ya. Wa nabi radhiyallahu anhu Rasulullah qol man atama akhul muslim syahwatahu harramahu wa lan nar akhrajal bagi. Wa Abdullah bin Amr bin Asrad anna Rasulullah qol man atama akhahu minal khubsi. Lagi jelas mante sapane wong atamange keimangan sapa man akhahu ing duliman minal khubsi sanging roti. Roti lho ya. Ora rokok hatta isbiahu sing marekno sapa man ing tamu wasaqahu minal ma. Lan ngombeni ya sangka banyu. Dadi ana wong di tamu dikei roti, dikei banyu, terutama wong dhisik tamu iku pancen lesu tenan. Tamu saiki kan bar makrung. Tamu saiki ku ora perlu hadis-hadis tamu saiki ku marung se. Marung se ape metu golek ngaji yo nyate klathak se. Tamu saiki wis kacau iku ora perlu mbok hormat biarno. Iki tamu dhisik, wong dhisik kan gak ono warung, perjalanan bermil-mil melaku. Maka perlakuan pertama sahibul bait adalah menyediakan makan. Paham ya? Dan di tamu dhisik kan ngono kabeh nasibe. Paham ya? Wis melarat, gak ono warung. Dadi mertamu seneng tenan dikei mangan. Mulane cara ngono anggere ana tamu nomor 1 pikirane sahibul bait ngekeki. Saiki boten. Wamune iku malah go bungkusan. Wah kula badhe marung nih, lu mau gak karu-karuan tenan. Jadi angel golek hadis tamu saiki terus diapakno wibarno iku. Sebarno penting gak ganggu wis. Man'at ama akhahu minal khubzi hatta yusbiahu wa saqahu minal ma hatta yuriyahu sampai nyegerno sapa saibul bait ing tamu bauda mengko adoh sapa menanar sab akhonatik kelawan jarak biro-biro sak khondak. Lah kulo khondakin khondaku nama satu kawasan yang berlubang. Jadi kue mbek neraka iku disekat sekian lubang. Lane darani perang napa? Khondak. Sing per lubang iku jarake 700 tahun. Pinten?
Jadi kemana antara kamu dan neraka itu ada penyekat, yang penyekat itu panjangnya perjalanan 700 tahun. Mana nih kira bakal mlebu neraka. Dadi kowe kepleset lah iku cebloke ora maro neraka. Mergo sama neraka masih jauh. Tapi kena ora tau hormat tamu mbek neraka jarake mesti setengah meter kepleset yo ceblok ngono lho maksudnya iku. Tapi nak kowe sering hormat tamu iku mbek neraka jarake piro? 700 perjalanan 700 tahun. Akhirnya kowe mlaku kepleset lah cebloke iku ora teng pundi? Neraka. Iku bagi wong sing ngekeki mangan tamu nganggo roti, nganggo banyu. Jelas lho nganggo roti, nganggo banyu. Rokok ra ono, pokoke walhasil rokok. Akhraja ngetono ing hadis wa Nasai wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Terus yang kudu kesusu meneh kan semua kesusu itu dari setan kecuali 5 hal. Kedua watat jisul mayit lan menyegerakan apa mayit dulu sedikal didusi wa takfini lan ngafani wa sholati alaihi lan nyolati mayit wa dafni mendem. Itu ora oleh santai-santai. Misalnya bapakmu mati santai wae sesuk-sesuk ora apa-apa bernese. Sik kangen nang omah. Hari kedua takok ilang orang mbok pendem ya sesuk-sesuk wae. Saiki tak mergawe sik kacau ya ora. Mergo apa? Lah kesusu ku setan. Ora oleh. Idama tanah dikas mati sapa mayit yakinan kelan yakin. Ojo kok saking kesusure cek kejet-kejet nang bedem. Nah wis bener-bener mah mati. Ono musonaf yo ono. Jenenge mayit es mati tenan ya ngono dibakas. Menyegerakan mayit pas dari musonaf es mati tenan. Ora kejet-kejet yo ora ngarah didusi. Ono musonaf. Nggih goro-goro. Ya, mayit itu nang kesusu di apa kelola diudusi dikafani tak wis jelas mati ya sekaruan masih wong bodoh yang ngenteni matine tenan sok cek kejet-kejet mbok dusi mbok bener jenenge urung mayit ya babah gimana ana jare ida mata yakinan tak wis mati ono Ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna awwala masatina perkara yujazal mukmin ba'da mauti sing diwales sapa mukmin ba'da mauti sawise matine mukmin ayyuh faro ento den sepura sapa mukmin janiman tabi jenazah api-api mukmin sawise mati iku wong sing ngetero jenazah didadekno di sepura Allah Subhanahu wa taala maksudnya ngene api-api wong mukmin sing dadi mayit iku wong mukmin keramat sing ngetero jenazah di sepura mergo barokah keramate mayit itu luar biasa rawahul Baihaqi wa anahu qala idza mata rajulun min ahlil jannah semasa mulane wali ku barokah wali ku barokah. Mbok ana sing rokok ora ya ora pokoke wali ku barokah. Idza mata nalikane mati sapa ar-rajul wong lanang min ahlil jannah. Iku istahya isin sapa Allah wa taala. Allah iku sungkan ayu adziba ento nyiksa sapa Allah man ing wong hamalahu sing nggawa jenazah wa man tabi'ahu wa man shalla alaih. Dadi nek ana wali kapundhut gara-gara buat wali iki Allah itu malu kalau nyiksa sing ngangkat jenazah sing anut jenazah maksudnya ngiring lan sing nyola. Jadi Allah sungkan. Iku tahu nyolati kekasihku. Iku pas kekasihku mati sing ngangkat jenazah. Iku Allah sungkan apa nyiksa. Tapi nek sing ngurusi jenazahmu tenang ae betul nyiksa wae. Ka ono sing disung kani. Lan iku wali sik ben barokah menan. Mane penting dadi wali iku ben barokah wong sekelilinge. Paham barokah wong jelas idza mata rajulu min ahlil jannah istahyawahu ayu adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla. Tapi mau lho syaratnya mayit mulane ana mayit takok sih wali ta ora iki. Nak ora ya kober teko ora ya wis kok. Lah kowe dhewe apa wali kok gegermu ngono. Tapi nak wali sing kapundhut kowe kudu cepet melok nglayani. Mergo apa? Istahyawahu ayu adziba man hamalahu wa man waman shalla. Jadi jika seorang lelaki min ahli jannah meninggal zamane wali, Allah itu sungkan atau malu akan menyiksa sing membawa jenazahnya, yang ngikuti jenazahnya dan yang mensolatinya. Jadi barokah hormat wali. Lane dawuh Kanjeng Nabi, api-api wong adalah lelaki sing dadekno wong sing ngiring jenazah iku disepuro. Mergo Allah ngregani mayit. Allah ngregani napa? Mayit. Lan terus adate wong Jawa iku akeh sing bener banget, terakhir mau bener banget. Nah ana wong saleh, wong alim kapundhut kan nganti gamane ora ana sing mikul ya sing Jawa itu. Kan gamane sing mikul nganti tengok-tengok saking banyaknya yang ingin apa nyentuh apa kerandane. Sarahku ngono kabeh adat Jawa luar biasa. Anggere ana mayit kok ulama utawa wong kan
Mulai kok dalamnya sampai kuburan kan wong full terus nanti sing ngangkat itu gak jelas apa? Sing ngangkat sapa kan nganti ra jelas saking apa? Saking lagi. Kau bahwa idza mata rajulu min ahlil jannah istahyawahu ayu adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shallala. Rawahu Dailami. Wa taswijul binti idza balaqat. Lan ngawekno anak wedok nek wis balik. Anak Isa nar sakol man zawaja bintan tawat. Tapi zaman dhisik saiki diamuk apa? Komnas Perlindungan Anak ya. Ngawekno anak wis balik. Padahal wedok balike piro? 9 10 walah ngawekno umur 11 takobal wa binamikum nek saiki. Mempersegerakan ngawekno anak wedok nek wis balik. Saiki mungkin gak? Wah mungkin jasa saiki trene bro. Nama sisi bro, umum. Kawin umur. Dua-dua masih itu. Saiki ora usum ora bisa ngisore 20 iki saiki. Ora usum ya. Ora usum. Ora ribet iki. Manza wajah bintan tahu wajah Allah yaumul kiamah tajal muluk. Wong sing ngawekno anake cek prawan, cek enom iku engko dikeki tahu wajah mongko ngekeki kuluk-kuluk ngekeki mahkota iman sapa wa yaumul kiamah tajal muluk kaya kuluke para raja Akhraj Ibnu Sa'id. Ya saiki nganggo hukum fikih lah. Jika indikasi anak kamu solihah dan tidak ada masalah, maka terlambat itu aku yakin dimaklumi pangeran. Apalagi faktornya dia afifah, dia enggak nakal, dia solihah, nuntut ilmu. Aku yakin Allah maklumi. Tapi nyuwun sewu ada indikasi memang sembuhnya dia sangka pacaran berlebihan kudu kawin, maka secara fikih harus nang di kawinkan. Kita pakai fikih saja lah. Karena fikih kan standar. Jika kondisinya ada darurat, kenapa menjadi wajib? Ukuran fikih kan jelas, ya kan? Ukuran fikih kan nggak pakai rasa, pakai ketentuan. Jika kondisinya ada darurat, misalnya perempuan ini solihah, gadis ini solihah, kenapa mendesak wajib? Kan enggak kan? Tapi jika potensi dengan tanda kutip bahaya, ya tentu secara fikih dikatakan wajib atau segera. Ya ngono wae dadi ra usah napa. Jimat-jimat pokoknya anut standar apa fikih. Wa qada'u deni lan nyaur utang ida wajib. Dadi ra oleh bebeh kowe wong sing aku ra usah kesusu setan terus diutang ki santai. Nah, itu termasuk yang perlu segera nyaur utang kanja kaya dene teko apa ajaluhu batese utang. Terus nomor terakhir wa taubatu minadzambi ida farata. Ora oleh misale kowe dar dosa tobatem kapan ae Allah ora seneng kesusu yo kacau. Termasuk yang harus disegerakan adalah tobat. Wa taubatu lan tobat minadzabi sang dosa idza faratona lene pepeka sapa wong. Biwasni kotala lafat farata lan ayat lazan kotala manane farata. Takut dama tegese wis tau nglakoni sapa wong. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu lan sange Ibnu Umar radhiyallahu anhu maknane saking Umar lan Ibnu Umar. In kuna sak temene in sedune kelakuan kuna ana kita ulanat udu yaktine ngitung kita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kadang ngitung ketika Nabi pinarak fil majlis yaqulu dawu sapa nabi rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dadi nabi sing pun maksum saking dosa niku sering dalam satu majlis istighfar sampai 100 kali. Jadi nabi ini kadang-kadang tapi ya tidak selalu ya kadang-kadang dalam satu majlis iku istighfar pinten 100 kali dan tidak dengan redaksi kayak gue astagfirullah nah iku gampang redaksi ini rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi do pengiran ingsun ighfir kula aturi nyepura panjenengan limaring ingsun wa tub lan kula aturi maringi tobat panjenengan ali ing atas ingsun. Innaka satune panjenengan anta panjenengan at-tawwabud dat sing maringi tobat al-ghafur dat sing akeh nyepurane. Oleh dawuh ngoten wau mi'ata tapi tentu tidak selalu ya. Karena seringnya Nabi itu mesti mulang niku jelas nih. Seringnya Nabi mesti mulang. Jadi jangan bayangkan pokoknya anut dawuh ulama. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani semua yang dilakukan Nabi yang tidak wajib tentu itu hanya ahyanan apa? Ahyanan pernah ada tempo begini, ada tempo begini. Tapi ada tempo di mana Nabi yang mesti banyak itu mulang. Wis masyhur. Ya, yang mesti banyak itu mulang karena Nabi kalau habis sholat dia ngajar, kalau ketemu sahabat dia ngajar. Makanya sampai menjadi khazanah fikih yang berjilid-jilid karena Nabi terbanyak yang ngendikan apa mulang. Misalnya masalah warisan Al-Qur'an bakas piro. Ingkanat wahidatan falahan nisf nanam wedok sito untuk separuh, nak 2 ke atas untuk 2/3, engko nak lanang wedok falidakan misu hadil unsayan bojo untuk rubuh, terus wong wedok untuk sumun, nak dia anak sakmene, nak ra dia anak sakmene. Sampai kemungkinan wong ra duwe anak, ra duwe wong tua wa ingkana rajul yurasu kala latana wa imraatu. Wes luar biasa ngendikan hukum. Jadi tentu
Yang seperti ini itu ahyanan apa? Ahyanan ya sekali tempo begitu. Tapi yang mesti selalu Nabi itu yang jelas itu mulang. Ini yang nggak pernah ditinggalkan Nabi. Karena ya memang Rasulullah itu nama bu istu mu'aliman. Memang saat diutus Allah itu tugasnya mulang. Makanya Nabi misalnya ketemu sahabat yang melarat, pertanyaan pertama mesti yang terkait kewajiban dia. Karena Nabi paling suka ngendikan ilmu. Ya ono sahabat ra gelem kawin mergo ora kelar bayar mahal terus Nabi ngendikan mahar iku ora harus mahal, sementing gini-gini. Mulane disebut apa? Walau khotaman min hadidin. Engko misale ana wong tukaran mbek bojone. Nabi jawabe yo secara ilmu. Kowe tukaran rak saiki. Kok aku mbok elok-elokno jebule kok bengi kelon meneh jare Nabi. La Allahu ayudoji ahayudoji mana napa kal? Lan mulane kena dadi kiai ana lanang wedok tukaran ora usah melok-melok. Kena melok-melok jebule kono wis rukun meneh wis kelon meneh. Kowe dianggap kiai sing kecangkeman mergo ngomentari sana, ngomentari sini. Jadi barno enak nang tukaran. Oh, nggih nembe tukaran. Nyuwun solusi ayo, nggih mboten enten solusine pun. Nah, kono kesuwen ngeluh ya wis kadose kathah sing ngalami mboten. Tapi sing kurang ajar nak tamune takok, jenengan ngalami mboten. Dari kitab Ghoisun Naf'i, ini kitab yang dipakai juga oleh Lajnah Arab Saudi. Jadi yang pakai kitab ini bukan Rasulullah menjawab al-halul murtakhilu, yaitu seseorang yang diam kemudian jalan lagi. Lalu ditanya, maknanya gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, Shahibul Qur'ani kullama halla irtahala, yaitu orang yang membaca Quran setelah selesai An-Nas, kemudian setar lagi Fatihah langsung sampai waulaika humul muflihun. Karena takutnya kalau diakhiri An-Nas benar-benar akhir dari segalanya. Artinya aneh itu katanya mau jalan lagi, ternyata apa? Berhenti. Makanya saya mohon kalau sudah dimulai waulaika humul muflihun ya benar-benar diteruskan. Kemudian khusus para bunyai atau mbak-mbak yang hafal Quran, memang saya setuju bahasa Arabnya itu hafidhot. Meskipun sebetulnya menurut disiplin itu agak salah. Karena dulu itu orang hafal Quran namanya hamalatul Quran. Tapi problemnya untuk perempuan di Indonesia hamil itu ya kita tahu maknanya apa. Sehingga secara bijak diganti apa? Hafidhot. Karena kalau hamil mesti pikirannya orang itu ya bunting gitu. Jadi nanti gak ada bedanya yang hafal Quran sama enggak. Jadi ini saya baca semua lengkap, saya baca Arabnya terus saya terjemah dengan bahasa Indonesia. Supaya bahwa perilaku kita, kenapa wadduha baca takbir, kemudian mengakhiri waulaika humul muflihun, terus cara khataman, itu semuanya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya itu dulu ngaji sama mbahnya Neng Ima itu sama Badullah Salam, sebelum kayak kaset. Tapi karena nasional ya namanya pondok Quran. Kamu ngeritik nanti dikira hasut, kalau setuju itu merusak tradisi karena nggak ada apa? Sanad. Kalau diam manusia kok tidak punya sikap, ya sudah gitu aja nanti jadi fitnah. Ini saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tafaqat al-hufadhu ad-dhihni wa ghairuhu bi anna hadits takbiri lam yarfa'uhu ila nabi sallallahu. Jadi ini riwayat Qiraah Ibni Katsir yang dipakai kita semua. Ketika ngaji sama gurunya, wadduha selesai, kata gurunya, kabir, kamu harus baca takbir. Ya ini dengan kalimat Allahu Akbar. Fa inni qara'tu ala Abdillah bin Katsir, falamma balaghtu wadduha qala li kabir. Saya ngaji sama Abdul bin Katsir juga diperintahkan demikian. Abdul bin Katsir ngaji sama guru-gurunya, di antaranya Imam Mujahid, fa'amarahu bidzalik, ya disuruh seperti itu. Wa akhbar, perintah takbir itu musalsal dari kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya sudah kita kalau mulai wadduha itu baca takbir. Tapi kemudian ulama itu selalu ada cara pandang yang berbeda. Ada yang menentang itu. Anehnya yang menentang itu sebetulnya kita, yaitu qiraahnya Asim. Jadi kita ini sudah unik. Jadi kita ngikuti qiraah Asim diriwayati Hafiz. Ya qiraah kita apa? Qiraatu Asim diriwayati apa? Hafiz. Tapi dalam baca wadduha itu ngikuti mazhabnya Ibnu Katsir.
Kenapa Imam Asim berpikiran tidak perlu? Karena begini, pantangan dalam membaca Quran adalah tidak boleh melafadzkan sesuatu yang potensi diduga bagian dari Quran. Sehingga banyak ulama yang berpikir tidak usah. Jadi ya itu namanya ijtihad. Jadi ijtihad itu ya kearifan ulama untuk melihat sekian kemungkinan kebenaran yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan enaknya ijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Itu memang kita rileks apa? Mempertontonkan apa? Wajah. Ya itu ya plus minus, karena kalau sampai cadaran semua nanti ketuker. Tapi yang jelas ikhtilaful a'immah rahmah itu ada madhabnya, yaitu Hanafi. Jadi dulu ulama itu biasa, orangnya Syafi'i bermadhab berperilaku tertentu ngikuti ulama lain itu tidak masalah. Seperti ini, kita Asim tapi ngikuti madhabnya siapa? Ibnu Katsir, yaitu rawinya Imam Bazzi tadi, yang mentakbirkan setiap surat. Karena bismillah antar surat itu tidak bagian dari Quran kecuali Fatihah. Makanya banyak yang waslul jami, qat'ul jami itu adalah dalam ilmu sapahin. Logikanya seperti tadi. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi pantangannya di Quran itu diantaranya apa? Tidak boleh melafadzkan kalimah yang potensi diduga sebagai Al-Quran. Sebab itu ada madhab yang tidak membolehkan. Tapi ada madhab yang membolehkan karena orang sudah tahu semua bahwa konteksnya tidak Quran. Tapi memang takbir bersyukur. Ya jelas ya, jadi ini penting supaya secara kesanatan jelas. Terus sekarang tentang takmil itu ya, alinea kedua. Takmilun, yaitu tadi kenapa setiap khataman justru diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun, tidak terus An-Nas berdoa ndak. Takmilun fi masaila tata'allaku bil khatmi. Al-ula sabatan nasu anil makki min riwayatil bazi wa kumpul wa ghairihima. Anaman qara wa khatama ila akhirin nas qara al-fatihata wa ilal muflihun min awalil baqarah. Jadi justru setelah khataman, ya saya ini hanya bantu ya. Artinya saya yakin semua hafidhat melakukan itu. Tapi kan nggak tahu referensinya di mana. Nanti dikira di primbon, makanya ini saya tunjuk. Nah, setelah satu, makanya jangan berharap ngundang saya. Kalau sampai tidak lebih tua ketimbang saya insya Allah tidak mau. Jadi yang merasa tidak mbah saya mohon tidak ngundang saya. Tapi kalau ada mbak-mbak yang merasa mbah saya, ya saya mau. Tapi dia harus siap mendadak tua. Karena jadi mbah saya. Saya ulang lagi ya, ini supaya jelas. Saya mohon nanti keluarga-keluarga yang mungkin kurang jelas minta keluarganya pasti ada yang paham kitab, paham baca. Yang jelas ini di kitab Ghoisun Naf'i, yang diantaranya merujuk kitab yang dikarang Imam Sofakusi. Itu yang ngarang kitab Ghoisun Naf'i. Sarahnya kitab Satibi. Ya, Satibi di ilmu qiraat itu ibarat Nawawi dalam madhab Syafi'i. Jadi semua riwayat tentang qiraat sab'ah itu semuanya nginduk namanya Imam siapa? Satibi. Satibi sebetulnya nginduk sama Abi Amrin Ad-Dani. Terus sampai seterusnya sampai ke Imam Sab'ah tadi. Nah, kalau sampean tanya, kenapa justru yang menjadi qiraah masyhurah itu justru Imam Asim? Padahal dia orang Kufah. Kenapa tidak Imam Nafi' padahal beliau qari'un madaniyun? Kenapa tidak Ibnu Katsir padahal beliau qari'un makkiyun? Padahal pusat Islam itu di Mekah dan di mana? Madinah. Karena begini ceritanya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu akhirnya sakanal Kufah. Beliau keluar dari Madinah, berdomisili di mana? Kufah. Dan di situ diikuti oleh akabiru ashabi Rasulillah. Oleh sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Sehingga pelajaran Quran itu paling banyak di Kufah, Imam Asim. Sehingga karena Akhodal Asim an Abdullah bin Abdurrahman As-Sulami, ini terus langsung sanatnya Ali, kalau langsung sampai Sayyidina Ali. Jelas ya. Karena Sayyidina Ali itu punya murid paling alim namanya Hasan Basri, hidup di Basrah. Sehingga kalau kita belajar nahwu itu perkhilafan lughat fusha justru antara orang Kufah dan orang apa?
Basra. Karena ada migrasi para sahabat yang orisinil. Sampai nggak usah kaget. Sebetulnya Mekah itu lama sekali ditinggal akabirus sahabat. Sehingga tidak usah diterus-teruskan. Kenapa madhabnya orang Mekah sekarang seperti itu, sama tidak usah kaget. Karena akabirus sahabat banyak yang sakanu al-Madinah, summa sakanu Syam, summa sakanul Kufah. Sehingga zaman itu justru Mekah itu rapati keduman akabirus sahabat. Tapi ini bisa panjang kalau saya terangkan nanti. Tapi yang jelas kita keren karena jadi mulai dulu tradisinya setelah khatam tidak berdoa tapi baca lagi Fatihah, kemudian baca lagi sampai ayat Al-Muflihun min awalil Baqarah. Wasa al-amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Dan itu menjadi populer di semua negara Islam. Jadi sampean nggak usah panik misalnya, wah di Mekah tidak ada seperti itu. Maksudnya di Mekah yang sekarang, dulu semuanya pakai itu. Jadi kalau yang nggak pakai berarti nggak mengenal tradisi ulama dulu. Jelas ya? Jadi wasa al-amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Fi qiraatil ardi wa ghairiha al-makki wa ghairihi. Sawa'un ana wa khutma masyar'a fi amla. Walahum ala dzalika adillatun minha ma huwa ma'thurun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada dalil dari Rasulullah wa minha ma huwa anis salaf wa minha ma huwa anil muqtada bihim minal khalaf. Semua dari orang-orang keren, orang-orang bisa diikuti. Faqat ruwiya anil Makki min turukin antar bas maula bin Abbas ani binil Abbas. Saterusnya an Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qara'a qul a'udzu birabbin nas iftataha minal hamdu, dari surat Al-Hamdu. Jadi bacanya tetap rofa karena itu huruf hikayah ya. Kalau dibaca jar ya minal hamdi, mananya ya dari alhamdulillah rabbil alamin. Summa qara'a minal baqarah ila ulaika hul muflihun. Summa da'a bi du'ail khatmi. Saya teruskan. Wa ruwiya musnadan wa mursalan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang lelaki tanya ke Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai Allah? Qala al-halul murtakhilu. Wa wa ala hadfi mudhafin ay amalul hali. Wa ruya musnadan wa mufassaran an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma bilafzi anna rajulan qala ya Rasulullah ayul amali afdalu. Amal terbaik itu apa? Terus Nabi jawab, alaika bil halil murtakhil. Kamu ngikuti amal yang sampai khatam kemudian pergi lagi. Qala wa mal halul murtakhil. Lalu halul murtakhil itu apa ya Rasulullah? Qala shahibul Qur'ani kullama khalla irtahala. Yaitu orang yang membaca Quran setiap khatam lalu beranjak jalan lagi. Jadi tidak berhenti di nas tapi langsung memulai lagi. Jadi kullama khalla irtahala, sekali selesai jalan lagi, tidak berhenti di situ. Kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Setiap khatam ini selesai maka syara'a fi ukhra. Jadi nanti setelah jenengan pulang ya benar-benar wa ulaika hum muflihun diteruskan lagi. Jangan nunggu ada undangan di sini. Wah itu berarti sampean bohong. Ya semoga enggak bohong. Tapi sebagian potongannya bohong karena kalau yang enggak punya pondok biasanya setelah pulang ya gosip. Acaranya keren. Wakil gubernurnya ganteng. Wah itu repot nanti. Enggak boleh seperti itu. Wakil gubernurnya orang alim, putranya Mbah Mun itu boleh. Karena suaminya enggak cemburu. Tapi kalau bilang wakil gubernurnya ganteng, itu pasti tidak ibadah itu karena sensitif. Saya nanti juga cerita istri saya gitu, hafidotnya banyak, lanyah. Enggak boleh saya teruskan cantik, nanti sensitif. Ya sudah seperti itu aja sifatnya. Nyari yang aman. Kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Syubbiha bi musafirin faragha min safarin wa halla manzilahu sumartahala bi sur'atin di safarin akhir. Ya ibarat kayak orang dagang setiap sudah pulang lalu nanti kena semprit sholat apa? Duhur. Tadi saya berdoa semoga dapat waktu sempit. Alhamdulillah kesampaian. Karena ini tinggal, jadi tadi nggak salahnya siapa-siapa, memang mustajabnya doa saya. Tadi saya berdoa supaya dapat waktu sempit. Alhamdulillah kesampaian. Ini jelas kesampaian ini. Ini tinggal 35 menit. Yang terakhir adalah al-khatimu nali kitabillah ala salasati firokin.
cara mengkhatami Quran itu ada 3 model, 3 kelompok, makanya nanti 3 kelompok ini menjadi 3 model. Faminhum firqatun, ya sebagian kelompok begini. Idza khotamu istaghalu bil istighfar ma'al khuljali wal khaya. Setelah khatam mereka sibuk istighfar, merasa malu. Apalagi khataman di sini, pasti ada yang menculat-menculat kan? Apalagi yang nyemak biasanya mau delok pojokane tok. Alimun hakim, padahal ayatnya hakimun alim. Ya itu kan mesti ada dosanya karena pasti kadang baca watini tapi diakhiri wal asri. Depannya watini, tahu-tahu watawasaw bil haqqi watawasaw sabr. Karena mulai illal ladzina amanu wa amilus sholihat itu langsung mencolot ke wal asri. Sama, biasanya orang hafal Quran problemnya gitu. Yang di surat Baqarah sebenarnya itu wakula, biasanya mak. Jadi saya yakin semuanya pernah salah, sebab itu kalau khataman tidak usah sok suci tapi malah ma'al khojali, merasa malu, merasa perlu istighfar. Itu juga bagian dari tradisi khatamannya ulama-ulama dulu. Wa haula'i qaumun ghalaba 'alaihim al-khaufu lima arafu min syiddati satwatillah wa qahrihi wa fa'aiqonu. Seterusnya, makanya mereka yakin dalam amalnya itu banyak masalah. Maka perlakuan terbaik adalah membaca istighfar. Jadi nggak boleh sampai misalnya gini, ya Allah, beri saya rezeki yang banyak, barokahnya khatam Quran. Memangnya Anda khatam betul? Coba tadi yang baca dosa. Quran kayak gitu ya, memang kalau cepet ya yalam tasrikum fa'anziru rabbaka fakabiru siapa. Taunya baca kan mesti cepet. Apalagi dibatasi udah nggak terus. Tapi jangan, makanya doanya itu nggak usah pakai doa khataman. Allahummarhamna bil Quran, wanfa'na bil Quran. Jadi nggak bohong ya kan? Fatihah kan Quran, wal asri Quran. Kalau khatam Quran kan bohong. Bisa saja kata malaikat tenane mau menculat gitu. Ya jelas ini bukan nyindir tapi fakta. Ini bukan suudzon tapi suul yakin. Karena benar-benar terjadi. Jadi ini bukan suudzon tapi apa? Suul yakin. Kalau suudzon haram, kalau suul yakin itu berdasar fakta. Nama berdasar apa? Fakta. Nggak usah tersinggung, biasa mawon. Ini kan mungkin ya semua hafid ya kelakuannya seperti itu. Loh ya kalau sampean baca tartil nggak akan cukup waktu 4 jam. Coba baca yang tartil. A aja dulu latihannya. Oh, ini masuk katanya. Kata gurunya ada. Mas mesti tidak selesai itu. Makanya ada ulama yang kalau tradisinya khatam mereka istighol dengan istighfar meminta maaf karena merasa amalnya tidak sempurna. Ya saya teruskan ya. Wa firqatun ukhra yasilunal khutmah as-saniyata bil khutmatil ula min ghairi istighalin bidu'ain wal istighfarin. Imma taqdiman li mahabbillah ala mahabbihim aw khaufan ayyakuna fi dzalika hadzun min hududin nafsi. Ada sebagian ulama sekali khatam langsung baca terus tanpa diselingi doa. Karena di mana-mana doa itu pasti kepentingan pribadi. Mereka malu di depan Allah menggunakan Quran untuk kepentingan pribadi. Sehingga setelah khatam langsung terus ngaji lagi. Karena mereka lebih mendahulukan kalam Allah yaitu Quran ketimbang minta-minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga tradisi. Sama nggak usah ikut tradisi itu. Nanti dikira Wahabi. Ya sudah ikut yang umum saja. Ya tapi ada tradisi itu ada. Ya saya ulang lagi ya. Jadi alasannya mereka taqdiman li mahabbillah. Mendahulukan apa yang dicintai Allah yaitu Quran, mengalahkan kepentingan pribadi. Tentu doa termasuk kepentingan pribadi. Kemudian ini yang biasa kita lakukan ya. Yang biasa kita lakukan yaitu ini yang paling pokok ini karena waktunya mepet. Wa firqatun ukhra wa hum al-aksarun. Nah itu digarisi ya karena itu partai kita, grup kita. Hitung itu dari berapa itu. Sudah ketemu ya? Wa firqatun ukhra wa hum al-aksarun. Idza khotamu istaghalu bid-du'ai wa alahu fihi. Lima sabata indahum min adillati dzalik.
Kelompok yang lain dan itu mayoritas, ya, kalau khatam selesai mereka berdoa dan serius. Allahu itu serius. Kalau orang Jawa maknanya ngutoh. Ngutoh itu permintaan yang serius. Faqat rawat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu qala marra ala qari'il Qur'an summa sa'ala fastarja'a summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a al-Qur'ana falyas'alillah bi fa innahu sayaji wa qawamun yas'aluna bin nasa. Siapa yang baca Quran maka harus meminta Allah atas nama Quran itu. Daripada membaca Quran kemudian meminta-minta manusia. Wa rawahu wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inda khatmil Qur'ani da'watun mustajabatun wa sajaratun fil jannah. Jadi setiap khatam Quran kalian semua punya jatah doa sing mustajab dan punya jatah satu pohon di surga. Jadi intinya menjadi perantara ke surga. Wa kana Anas bin Malik wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum yaf'aluna dzalik. Dan sahabat-sahabat melakukan khataman kemudian berdoa. Wa sahha 'anil Hakam bin Atibah bi fathita ba'da ya umsanatun seterusnya at-tabi'il jalil annahu qala arsala ilayya mujahidun wa intahu ibnu abi lubabah faqala inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Jadi tradisi undangan seperti ini itu sudah ada mulai dulu. Dulu para tabi'in kalau mau khataman Quran ngundang tetangga kalian saya undang karena kami mau khataman Quran. Ya ini dalilnya kita ini dalilnya tradisi guru-guru kita. Inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal qur'ana. Kita ngundang kalian karena kita ingin khataman Quran. Wa du'a'u yustajabu inda khatmil qur'ani. Karena doa mustajab ketika khataman Quran. Falamma farahu min khatmil qur'an da'a bi da'awatin. Kemudian setelah benar-benar khatam mereka banyak berdoa. Wa fi ba'di riwayatihi wa annahu kana yuqal innar rahmata tanzilu inda khatimatil qur'an. Karena rahmat turun ketika khataman Quran. Warawat Darimiyu fi musnadihi an Humaid al-Arad qala man qara al-Qur'ana tsumma da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Jadi kalau orang khataman Quran kemudian berdoa itu yang mengamini 4.000 napa? Malaikat. Jadi jenengan tenang saja kalau aminnya tidak mandi nanti didukung 4.000 siapa? Malaikat. Jadi nanti yang amin boleh tenanan ya baik, enggak tenanan ya karena sedang andalkan berapa? 4.000 malaikat. Wa nassa jama'atun minal ulama al-muqtada bihim ka Ahmad bin Hambal alastibabi du'a intal khatmi. Jadi jelas ya, jadi sanad kita, tradisi kita kalau khataman berdoa itu al-aktsarun, tradisi yang diikuti mayoritas ulama seluruh apa? Dunia. Ini yang terakhir kaifiyah yang kita anut. Ini dalam kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qolun. Jadi saya punya kitab sab'ah banyak termasuk namanya Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qolun. Itu karangannya Habib Hadi bin Hasan Asgaf, orang Yaman. Kita kan ini namanya apa? Dirosah ya. Jam'iyah Mudarasatil Quran. Mudarosah dulu itu misalnya Zaid baca ya ayyuhal muddathir. Dulunya baca ayat tertentu mudarosah. Saya baca lagi ya. Ayyaqra'a shakhsun hisban wa yaqra'al akharu aynama qara'ahul awwalu wa hakadha. Fahadhihi Jibril. Jadi Jibril baca ya misalnya ya ayyuhal muddathir gitu ya. Terus Kanjeng Nabi mengulang lafaz yang sama. Ya, itu namanya mudarosah. Nah, tapi kalau di Indonesia itu yang seperti ini itu nanti ada lagi namanya. Tapi ya nggak apa-apa dinamai mudarosah nggak apa-apa. Fakana Jibrilu yaqra'u awalan summa yaqra'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ainama qara'ahu Jibrilu. Jadi Jibril baca dulu kemudian Nabi baca ayat yang persis yang dibaca malaikat siapa? Jibril. Makanya kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Setelah saya baca kamu ikuti. Ala lisani Jibril intah. Nah, kalau yang kita lakukan ini masuk definisi ini, yang tradisional la tuqi wala tadzar lawahatul lil basar 'alaiha tis'ata asyar. Terus ada yang teruskan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum, terus ada yang berhenti. Kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar. Terus ada yang teruskan lagi, nadhir lil basar liman sya'a minkum ayataqaddama aw yata'akhir.
Itu nama resminya idaroh. Idaroh itu puteran. Ya tapi nggak apa-apa kalau nama istilah itu apa artinya sih. Jadi yang jelas tradisi yang kita tuh ada sunnahnya ila